kepada Bapak Anang Subur. Pertanyaan dari Ibu atau Kakak Nur Agni Abika, apakah pengoptimalan sumber daya saat ini di bidang gizi dalam menghadapi kondisi dan tantangan kerawanan bencana di Indonesia sudah tercapai? Kepada Bapak Anang, apakah masih di ruang Zoom? Masih, oke. Baik. Jadi kita nanti semuanya bisa jawab ya. Jadi bareng-barengan aja, Mbak Moderator step ini. Jadi ini pembelajaran bersama. Jadi bagus ini. Jadi pertanyaan juga bagus-bagus ya. Jadi memang kita harus selalu begini nih ya. Jadi pada saat tertentu itu kadang-kadang dari pengalaman bencana ke bencana yang lain itu kadang-kadang memang beda-beda gitu ya. Beda-beda. Karena kondisi masyarakatnya yang terkena juga beda-beda ya. Petugas yang terlihat SDM juga berbeda-beda. Jadi teori itu ada untuk pedoman. Tapi pada saat tertentu itu implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertanyaannya, apakah mengoptimalkan sumber daya saat ini di bidang gizi dalam menghadapi kondisi dan tantangan kerawanan bencana di Indonesia sudah tercapai? Terus, bagaimana cara seorang tenaga kesehatan berkomunikasi dengan masyarakat awam untuk memaksimalkan pertolongan dalam kondisi bencana? Bisakah diberikan contoh realnya? Bagaimana caranya agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan untuk kondisi tanggap bencana ya, tanggap bencana kali ya, yang diadakan oleh RED ya. Jadi nanti baik narasumber yang lain dari Mas Oki maupun Mas Wiwit ya, nanti bisa juga menambahkan. Saya awali dari saya deh ya. Jadi gini, kalau untuk menilai itu relatif sebenarnya. Apa sudah tercapai apa enggak? Nah, tercapai atau enggak itu kita lihat kondisinya ya. Jadi setiap bencana itu punya karakter tersendiri. Cianjur akan beda dengan yang di Sulawesi. Beda juga di Irian gitu ya. Makanannya mereka juga beda gitu ya. Dan sebagainya. Ini harus kita lihat secara itu. Ngukurnya seperti apa, tercapai atau tidak kan gitu kan, harus ada ukurannya. Yang jelas kalau gizi itu di dapur umum ya, di dapur umum itu minimal itu kalorinya terpenuhi deh. Minimal kayak gitu. Kenapa gizi itu penting? Karena gini, orang 8 jam setelah terjadi bencana itu baru terasa lapar dan haus. Dan itu kebutuhan pokok manusia yang nempel pada manusia ini. Nutrisi itu. Baik untuk aktivitas, itu butuh kalori. Imunitas juga butuh protein, vitamin, dan mineral. Dan itu semua yang harus melakukan memang petugas gizi, ahli gizi. Ya, dibantu oleh petugas-petugas yang lain seperti perawat, bidan. Kalau untuk asusuan itu nggak bisa sendiri dia. Petugas gizi juga ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Jadi kalau kabupaten kota nggak ada ya harus menyediakan. Dan itu harus kerjasama. Seharusnya dapur umum itu memang harusnya itu ada ahli gizinya. Nah, sehingga tercapai. Jadi ukuran tercapai atau tidaknya itu setiap individu itu bisa makan dan minum sesuai dengan kebutuhan gizinya, gitu ya. Itu harus kita pahami dulu sampai di sana. Jadi harus ada parameter untuk itu, harus ada. Jadi sehari dia minimal berapa? Kalau menurut penuntun diet itu kalau kalori untuk laki-laki ya sekitar 2.600, kalau perempuan 2.300, ya. Anak-anak dan sebagainya dibuat rata-rata 2.500 saja. Misalnya begitu, itu dapur umum. Di situ ada yang kita juga dengan Mas Oki dan teman-teman itu di tim gizi bencana Persagi itu juga lagi ingin buat buku saku lagi ini tentang apa namanya, ini masih dalam proses ya. Ini misalnya saja menghitung kalori itu. Terus contoh-contoh makannya seperti apa kebutuhannya itu. Ada yang rawan untuk makanan balita dan bayi. Itu akan beda gitu ya. Nah, ini harus koordinasi dengan yang biasa bikin dapur umum misalnya tadi itu. Jadi misalnya saja yang dijelaskan oleh beberapa pengalaman teman-teman itu narasumber itu dari BNPB, dari Kementerian Sosial ya. Dari LSM kadang-kadang PMI itu juga masang itu dapur umum gitu ya. Nah, itu harusnya dikoordinasikan dengan ahli gizinya. Betul nggak syarat itu? Jadi indikator ini harus indikator ilmiah juga. Tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan.
Ya kalau mau terpenuhi ya terpenuhi dong secara sehat gitu ya. Seperti apa ilmu gizinya? Seperti apa ilmu biokimianya, body of knowledge-nya itu seperti apa? Kebutuhan nutrisi itu seperti apa? Itu kajian-kajian ilmiah itu jadi harus ada sumbernya, sumber ilmiahnya. Sehingga di situ minimal setelah bencana orang nggak kekurangan gizi. Second disaster, jadi stunting, ya, gizi buruk, kibur, ya. Nah, gizi buruk terjadi dan sebagainya. Orang yang hipertensi harusnya rendah garam, akhirnya ngamuk-ngamuk terus dia. Lama-lama stroke dia. Ya. Orang yang DM nggak sembuh-sembuh itu penyakitnya. Nah, kebutuhan itu minimal tuh harus ada di situ. Jadi memang kalau ukuran seperti itu belum ya, belum. Ini kita juga mencoba untuk bertahap ke arah sana. Mudah-mudahan bisa kita lakukan semuanya. Ini butuh semuanya. Jadi memang harus dilakukan. Nah, pemerintah sudah luar biasa menurut saya. Jadi tinggal kita nanti untuk koordinasi, kolaborasi dan integrasi. Semua itu bisa dijawab dengan pertama. Tadi itu kan ada ya siklus saya itu. Pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Semua itu bisa disiapkan. Disiapkan di mana? Pra bencana. Nutrisi, gizi juga sama, disiapkan di sana. Kan data mapping itu ada itu. Data mapping itu harus ada. Pertama profil dinas kesehatan pasti ada. Jumlah penduduknya berapa. Itu pasti, itu bisa dipakai untuk estimasi. Biasanya kalau misalnya kecamatan ini berapa, harusnya ada. Maka harus disusun rencana kontingensi. Itu harus dilatih, sebenarnya, rencana kontingensi. Kebetulan saya sehari-hari waktu di pusat dosis itu kerjaannya seperti itu. Ya, melatih itu, membuat teori-teorinya dengan baik, supaya yang pelatihan itu tahu. Menyusunnya kegiatan gizi apa saja sih. Nah, di situ dibutuhkan berapa penduduk dengan jumlah segitu, berarti bahan makanan yang harus siapkan berapa. Sehingga waktu bencana itu sudah ada dokumen itu untuk mengadakannya. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu bencana udah siap. Sementara itu kami persilakan untuk yang lain dulu menjawab diskusi bersama. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Anang atas tanggapannya yang sungguh jelas dan membuka banyak wawasan kita terkait dengan apa yang dikatakan tercapai gitu pada saat kondisi kerawanan bencana khususnya di bidang gizi. Baik, selanjutnya kepada Kak Oki Setiarso ada pertanyaan dari Mbak Fitri Ramadan. Bagaimana cara seorang tenaga kesehatan berkomunikasi dengan masyarakat awam untuk memaksimalkan pertolongan dalam kondisi bencana? Bisakah diberikan contoh realnya? Kepada Kak Oki, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitri Ramadan. Menarik pertanyaannya. Mungkin hal yang basic yang bisa dilakukan adalah sebagai seorang tenaga kesehatan gitu ya. Mungkin teman-teman suka melihat kalau reporter TV wawancarai penyintas gitu ya. Itu nanyanya detail banget orang lagi sedih, rumahnya hancur gitu, tiba-tiba ditanyain gitu ya. Sampai pada akhirnya kita gemes gitu, kok gini nanyanya gitu ya. Itu salah satu contoh yang sebaiknya teman-teman tenaga kesehatan tidak lakukan. Oke, Ibu kenapa kok tidak dikasih ASI-nya gitu ya? Padahal baru aja rumahnya rubuh di sebelah gitu ya. Itu bisa muncul. Kok nggak punya makanan yang ini? Udah, hal-hal kayak gitu sebaiknya kurangi gitu ya. Yang dilakukan adalah empati dan simpati buat mereka. Lalu juga memposisikan posisi kita, kalau dia lagi duduk ya kita duduk sama-sama. Kalau lagi selonjoran kita selonjoran, ataupun duduk di bawah gitu di lantai. Nah, itu salah satu bentuk cara berkomunikasi. Lalu kemudian kalau anak-anak gitu ya, anak-anak juga sama gitu ya. Kita posisikan tinggi kita sejajar dengan mereka gitu ya. Nah, kita mungkin tidak akan kita lagi komunikasi gunakan bahasa gunakan bahasa lokal di sana gitu ya. Contohnya misalnya oh iya bahan makanan yang ada di lokasi misalnya sayur-sayuran gitu ya. Sayur-sayuran biasanya tuh punya bahasa lokal di sana, atau
jenis alat masak, mereka juga punya istilah lokal gitu. Jadi disesuaikan dengan juga konteks lokal di tempat tersebut. Kira-kira seperti itu sih kalau dari saya, Mbak Stefani gitu ya, Mbak moderator. Jadi Ya, baik. menggunakan hal sederhana, tidak harus memombardir hal-hal yang jadinya dia tambah sedih gitu ya. Gitu kira-kira. Waktu bencana di Lombok, saya ingat banget, saya ditelepon Kompas sebelum saya bikin live live 2 jam di Kompas saat itu sebelumnya. Mas gimana Mas? Katanya ada gempa lagi sekarang. Saya bikin live. Saya kasih lihat, oke, kita live ya. Mas oke nggak kenapa-napa? Enggak. Terus nggak panik? Tidak. Kok bisa? Ya kan karena di teorinya belajar jangan panik, tenang gitu ya, memposisikan diri sebagai seseorang yang sudah sedikit paham lah tentang situasi tersebut gitu ya. Waktu saya di Aceh gitu ya, itu saya tinggal di Calang. Calang itu pinggir pantai gitu ya. Itu sama. Saya bilang ini kita habis nih kalau ada tsunami lagi nih gitu. Karena beneran di pinggir pantai, di di sana waktu saya dengar Oswan di sana. Jadi buat teman-teman, gunakan hal sederhana tersebut, bahasa yang mudah dipahami, bahasa lokal, dan nggak usah yang ketinggian gitu. Gitu dari saya, Mbak Fani. Makasih. Baik, terima kasih. Ya. Ya, gimana Kak? Udah cukup atau mau dilanjut? Ya, baik. Terima kasih bagi Kak Oki yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Kak Fitri Ramadan. Saya izin melanjutkan pertanyaan kepada Pak Wiwit Prasetyono dari Kak Nurita Hastiningrum. Bagaimana caranya agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan untuk kondisi tanggal bencana yang diadakan oleh Red Art? Kepada Pak Wiwit kami persilakan. Baik, saya semoga ini bukan maksudnya tanggal bencana ya, tapi bahwa tanggal pelatihan, apakah maksudnya seperti itu? Yang jelas informasi pelatihan itu ada di website kami. Saya juga sekalian tadi nge-share info terkait dengan standar SFIR seperti yang tadi saya sampaikan, juga beberapa poinnya disampaikan oleh Pak Anang, bahwa kalau kita mau respon terkait dengan pemenuhan makanan tambahan ataupun terkait dengan untuk melihat apakah anak-anak ini sudah mendapatkan angka ketercukupan gizi, itu sudah ada rumusan-rumusannya. Tentu tidak kaku harus seperti itu, ada syarat-syarat di mana misalkan tidak memenuhi, tetapi juga nanti ada disclaimer atau bagaimana menyampaikan komunikasinya, itu ada di dalam buku ini. Silakan Ibu Bapak bisa download saja di situ, termasuk itu link ke website kami yang harapannya nanti di awal tahun nanti jadwal-jadwal pelatihan sudah ada untuk 1 tahun ke depan di tahun 2023. Sementara itu Mbak Fani, terima kasih. Semoga bukan ada tanggal bencana lagi ya, harapannya memang begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Wiwit atas jawabannya. Ya, selanjutnya termin kedua kami buka pertanyaan kembali ke Pak Anang Subur dari Kak Miratul Azizah. Bagaimana komunikasi dan koordinasi pelayanan kesehatan dan kondisi KPRL lain sehingga saat kondisi darurat atau pasca bencana dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya dan sesuai dengan tujuan bersama. Kepada Pak Anang, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, ini pertanyaannya adalah bagaimana komunikasi dan koordinasi Yankes dan KL lain sehingga saat koordinasi darurat pasca bencana dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi dan sesuai tujuan bersama. Jadi gini, kalau dia itu waktu prabencana disiapkan, ya di situ kan ada TTX itu benar rapat koordinasi selalu gitu ya. Kan pertama dari awal, ini kalau ada siklus itu kan pertama di mapping dulu, di mapping. Untuk daerah-daerah yang kurang lebih rawan bencananya, indeks risikonya tinggi, maka harus sering terdapat koordinasi. Persiapan seperti apa dan menyusun renkonnya seperti apa. Sehingga waktu bencana, renkon itu cepat dibuat jadi renop, rencana operasi. Jadi nggak beda jauh gitu, jadi nggak tergagap-gagap dan sebagainya. Tapi yang jarang bencana, tahu-tahu tiba-tiba karena gerakan
tertentu, misalnya saja megatrust ini. Jadi karena gerakan tertentu dan sebagainya, bisa jadi kita itu nggak pernah nyusun rencon di situ dan sebagainya, langsung rencangan operasi. Maka di situ koordinasi kolaborasi ada rapat koordinasi. Jadi KL itu lintas program dan lintas sektor. Itu harus, misalnya saja dia harus misalnya sektor ini ngerjain apa dan sebagainya, LSM ini bisa bantu, nggak dibuka itu. Poskonya ada satu komando, ya. Nah di situ dapat informasi dari sana, kebutuhannya apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau memang itu waktu prabencana belum siap dengan rencana kontingensi, maka sekaligus rapat koordinasi di posko. Pasti terjadi dan itu dipaksakan, terpaksa. Dan ini sebaiknya itu memang sebelum bencana sudah ada rencana kontingensinya, harus ke sana gitu. Jadi misalnya gizi dan sebagainya itu sudah harus ada, ya. Sehingga kalau misalnya ini nih yang bisa diprediksi biasanya kan iklim ya, banjir misalnya. Kita kasih contoh aja banjir deh. Musim banjir, penghujan yang luar biasa ini, maka banjirnya bisa dideteksi. Berapa sih jumlah penduduk yang di situ? Berapa sih usia yang rawan di situ dan sebagainya. Itu bisa diperkirakan, maka dihitung di situ. Untuk dapur umum, kebutuhan untuk laki-laki, perempuan dewasa, dan remaja dibuat rata-rata bisa. Untuk balita kan datanya ada itu, dan bayi. Nah, kebutuhan berapa? Terus kalau mau lebih rinci lagi, yang butuh untuk rendah garam berapa? Butuh rendah kalori berapa? Itu disisihkan. Gampang kok rendah kalori, tinggal menyisihkan makanannya. Rendah garam tinggal masaknya tersendiri, nggak pakai garam ukuran umum tadi. Dan gitu kan? Itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau sampai duit untuk ginjal dan sebagainya, biar rumah sakit, itu urusan rumah sakit. Tapi kalau dapur umum minimal harus itu, seperti itu. Supaya tidak terjadi second disaster. Terus untuk hal tertentu yang butuh tinggi protein, nah itu juga bisa karena sakit dan sebagainya. Dan itu sudah masuk rumah sakit nanti atau puskesmas perawatan. Itu bisa dilakukan. Nah, jadi supaya koordinasi kolaborasi KL termasuk di gizi dan sebagainya itu memang harus koordinasi terus, rapat terus. Jadi jumlahnya data itu kan dari Pemda, data dari BNPB bisa, dari sebagainya, itu semuanya harus koordinasi, rapat koordinasi. Nggak bisa sendirian. Jadi di situ harus teamwork. Ya. Terima kasih. Itu dulu sementara, nanti Mas Oki sama Mas Wiwit nanti bisa menambahkan. Silakan, nanti saya tambahkan lagi kalau belum puas. Tapi kalau memang belum puas terus, mohon maaf saya bukan termasuk pemuas orang. Silakan dipuaskan sendiri. Jangan terlalu serius ya. Serius nanti cepat tua. Silakan. Banyak bercanda ya Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Anang Subur atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua bagi teman-teman IT untuk menayangkan slide-nya. Ya. Pertanyaan untuk Kak Oki Setiarso dari Kak Luaihana. Kegiatan di rumah belajar Oki banyak sekali terkait bantuan pemberian makanan dan lain-lain. Bagaimana Kak Oki menghimpun dana untuk tetap menjalankan kegiatan tersebut? Wah, ini menarik nih Kak, terkait dengan dana juga. Silakan kepada Kak Oki. Baik, ya di belajar Oki ya 2010 dan bisa berjalan sampai sekarang gitu ya. Dan sebenarnya ide sederhana karena saya nggak jadi dapat sekolah di Belanda, terus akhirnya istri pacar saya sekolah di Norway, jadi saya weekendnya nggak ngapa-ngapain, jadi saya ngajak anak-anak di daerah marginal dan kemudian ada pas gempa di Merapi. Nah kalau yang di kalau saya kedengeran ya. Baik. Kalau yang di sekarang pandemi ini, ya sebenarnya gini. Awalnya kita berpikir ini nggak akan lama gitu ya. Makanya kita targetin sebulan.
Tapi kemudian berangsurnya waktu, saya bikin postingan nih, saya lagi butuh 1.000 nih, karena anak saya ada 1.000 di Jakarta, di Banten, di Jakarta Utara, Jakarta Selatan gitu ya. Jadi awal cuma 1. Nah, terus kemudian saya mau ngasih makanan nih buat adik-adik ini, karena background saya anak gizi ya. Banyak tuh, berapa harga satu boxnya? Ya di bawah 10.000 lah gitu. Emang dapat gitu. Berapa kalorinya, berapa proteinnya, berapa ininya, sekali ibu-ibu komunitas gitu ya. Dan juga kemudian ada juga ibu-ibu yang sampai udah tuh ada ibu-ibu gereja gitu ya. Cuma sekelompok kecil, mereka bilang, Mas kami komitmen. Mas Oki mau berapa? 50.000. Iya Bu, nanti kita bikin nin gitu ya. Kenapa? Ya karena saya juga ada bertemu dengan penjual restoran, itu juga karena dampak pandemi gitu, nggak punya klien, nggak ada datang berkunjung dia. Akhirnya diberdayakan karyawannya untuk bikinin makanan sesuai dengan yang kami lakukan gitu ya. Terus berangsur terus, ya pada akhirnya kayak nggak jadi 50.000 deh, 100.000, karena nggak ada kejelasan kapan ini berakhir. Bagaimana menghimpunnya sebenarnya simpel sih, ya karena melakukan kegiatan sosial ini sesuatu yang buat saya ini sebuah panggilan berbagi gitu. Pengalaman saya bekerja dengan banyak lembaga, termasuk dengan anak gitu ya, dan juga dengan masyarakat komunitas rentan gitu ya. Pada saat saya mana nih anak-anak ini gitu, sama aja tuh hasilnya gitu ya, tidak pernah ada perubahan di lingkungan mereka gitu ya. Nah, sehingga saya mencoba cara gimana pengen tahu berubahnya ya, karena itu dengan gambar-gambar saya posting di sosmed, di Facebook, di Instagram sekarang gitu ya, bahkan sekarang bisa di WA group gitu ya, ataupun di WA story, IG story gitu, Facebook story, itu melihat oh ini konsisten gitu ya, dan bisa menjawab pertanyaan mereka selama ini, kita donasi uangnya kemana gitu ya. Saya tidak alergi dengan bahwa ada persentase digunakan buat buat pengurus ataupun buat pengelola gitu ya. Nah, saya berpikir saya harus merubah mindset saya. Saya harus saya bekerja dengan profesional, saya punya diminta jadi konsultan, saya kerjain gitu ya. Pokoknya pun saya minta tanpa ditanya honornya berapa gitu ya, dapatnya apa gitu ya. Enggak, yang penting saya kerjain aja gitu. Ternyata konsep itu sama juga dengan istri saya gitu ya. Nah, rezeki pada akhirnya mengalir dengan sendirinya, termasuk ya tadi bantuan-bantuan itu diberikan sesuai dengan, Mas saya mau ngasih ini, boleh nggak? Oh bisa, silakan Bu gitu. Atau mau datang, oh silakan gitu. Yang saya garis bawahi adalah kalau ngasih bantuan ya jangan sekali. Dan saya nggak butuh bantuan yang bersifat kayak sinterklas gitu ya. Ngasih di foto terlihat baik, saya itu ditinggal. Gitu ya. Nah ini yang saya ajarkan juga ke teman-teman yang menjadi volunteer gitu ya. Mahasiswa, kemudian anak mulai sekarang udah anak SD, SMP, SMA mengajar gitu ya. Mereka datang mengajar, udah nggak dapat apa-apa, tapi kemudian ada kesempatan, Kak, ini ada beasiswa ke luar negeri, coba deh apply gitu ya. Dan puji Tuhan alhamdulillah ya, ada banyak orang yang mencoba itu, yang jadi bantuin saya tuh dapat beasiswa, ada yang ke Inggris, ada yang ke mana saya lupa, ke Amerika gitu ya, untuk dapetin ini gitu ya. Ya, saya coba bikin rekomendasi ya. Sekarang ada anak-anak SMA yang mencoba apply beasiswa ke Jepang ya. Jadi, saya nggak pernah kepikiran begitu sih, nama Oki juga, karena anak-anak bingung, Kak, harus ada namanya gitu ya. Akhirnya belajar sama Kak Oki, lama-lama ternyata ya udahlah, dibikin nama lah, dibikinlah sosmednya lah, dibikinlah ke orang-orang lah. Kalau ada teman-teman lapangan kayak kemarin, boleh nggak dibikinin? Oh silakan gitu ya. Yang penting satu orangnya siapa dan bikin apa gitu ya. Gitu kira-kira.
Nah, jadi buat teman-teman yang masih muda yang pengen merintis, lakukan hal yang kecil terdekat dengan kamu gitu ya. Dan yang kedua, sisihkan sebagian uang kita sendiri buat mereka gitu ya. Karena setiap agama mengajarkan kita nggak akan jatuh miskin kalau kita bantuin orang lain gitu ya. Kita nggak julid gitu ya dengan orang lain. Kalau orang mau julid sih silakan. Yang penting kita buat sesuatu yang bisa menghasilkan. Hari ini misalnya gitu ya. Hari ini tuh ada anak-anak mahasiswa Untar. Saya nggak kenal siapa dia gitu ya. Tapi ribet banget minta ini minta itu. Tapi akhirnya jalan mereka nih jalan. Karena mereka nggak pernah kebayang. Oh ada daerah kayak gini ya Kak. Oh ada situasi yang seperti ini gitu ya. Terus kemudian ibu-ibunya relawan di lapangan gitu yang masyarakat lokal yang pendampingan saya mulai diajarin untuk mengambil peranan saya. Saya nggak harus datang, saya nggak harus lihat. Mereka menceritakan ini loh situasi realnya seperti ini gitu ya. Bahkan saya pernah bikin acara dengan Kemenkes dengan Ditsi gitu ya. Tiba-tiba didatangin orang kelurahan, didatangin aparat. Saya bilang ini direktur gizi gitu datang gitu ya. Saya bilang enggak, kami mau di sini. Dan ibu direktur juga oke gitu ya. Karena nggak harus dipindahin ke tempat yang berbeda gitu. Jadi natural aja gitu ya, natural saja. Dan saya berharap dengan seperti itu bisa mengajarkan orang bahwa berbagi ya memang berbagi tidak hanya sekali, tapi ya tidak cuma makanan doang, tapi hal yang lain gitu ya. Nah, buat teman-teman sebagai ahli gizi sebenarnya banyak yang dilakukan. Bikinlah saya misalnya, saya butuh bantuan apa? Hitunglah bagaimana anak-anak ini dapat nilai gizi yang benar gitu ya. Bagaimana orang-orang lapangan itu untuk bisa mendapatkan gizi yang tepat dan sesuai. Gitu kira-kira. Gitu Mbak Stefani. Baik, terima kasih banyak pengalaman yang sudah dibagikan dari Kak Oki. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mbak Dia untuk Pak Wiwit terkait dengan koordinasi klaster sering banyak hambatan. Pelatihan dan SOP sudah bagus dan bagaimana cara mengatasinya? Pada Pak Wiwit kami persilakan. Baik, Mbak Stefani dan Mbak Diah yang menyampaikan pertanyaan, memang betul ya. Ibarat kata kalau Indonesia ini laboratorium bencana, prakteknya tuh banyak banget gitu. Dan sekolahnya juga banyak pelatihannya gitu. Tapi kenapa memang waktu respon itu kayak nggak pernah rapi gitu ya mungkin. Atau tantangannya ada aja gitu. Bicara tantangan saya kira memang banyak. Tapi salah satu hal kalau bagaimana mengatasi, yang jelas edukasi termasuk disampaikan di awalnya, simulasi itu penting. Jadi edukasi ini selalu terus-menerus. Misalkan hari ini kita berbicara dengan teman-teman di sektor gizi dan juga kesehatan gitu, barangkali agar mengetahui bahwa niat baik saja ketika akan datang ke lokasi terdampak itu akan lebih baik apabila tidak hanya niat baik tetapi juga dilengkapi keahlian dan koordinasi. Kita tahu harus bekerja dengan siapa, melapor kemana, tidak kemudian punya misi sendiri-sendiri. Nah, hal-hal seperti ini, mindset seperti ini harus selalu dikembangkan. Ini di sektor gizi. Nanti kepada para relawan yang bergerak di dapur umum itu saya kira edukasinya belum baru kalau dihitung berapa persen itu masih sangat kecil gitu. Jadi edukasi di sini memang harus terus-menerus, termasuk sebenarnya juga sudah ada ya indeks ada yang menyatakan ada yang membuat kuantifikasi indeks terkait pendidikan aman bencana misalkan, termasuk di anak-anak kita atau di anak-anak sekolah, bagaimana mereka belajar itu tidak hanya Indonesia yang kepulauan yang indah-indah gitu, tetapi di balik potensinya juga ada risiko-risikonya. Sehingga kalau misalkan sekolah berada di lokasi di dekat pantai, maka ada risiko apa yang bisa terjadi. Lokasi di dekat gunung api, apa yang terjadi. Ini saya kira masih panjang PR-nya untuk bisa menjadi kita semua itu paham atau kita selalu waspada begitu, aware terhadap situasi di sekitar kita. Nah, itu yang saya kira terus-menerus edukasi ini dijalankan. Yang kedua, simulasi. Simulasi tadi misalkan Mas Oki ditanya waktu live, Mas nggak ini nih nggak panik, nggak gemeteran, nggak apa gitu ya. Nah, katanya practice make perfect. Walaupun kita nggak mau ya prakteknya di bencana terus. Siapa nih yang mau tuh kena bencana terus gitu. Tetapi kalau kita memang nyemplung di dunia humanitarian ini, kalaupun nggak nyemplung pun
membuat simulasi berkoordinasi itu saya kira penting dalam rangka kesiapsiagaan, siapa melakukan apa. Kemudian kalau misalkan terjadi situasi tertentu gempa ataupun banjir, anak-anak harus kemana, orang tua harus kemana, bagaimana ini sesimpel ini mengangkat kawan disabilitas gitu ya. Ada yang kemudian evakuasi tuh, ada yang dengan kursi roda, kemudian ada yang dengan punya hambatan penglihatan. Itu hal-hal yang sangat penting untuk kita selalu bisa lakukan latihan atau simulasinya. Pun ketika udah kita latih baik-baik, yang ketiga adalah tadi disampaikan ya SOP-nya udah ada, tapi kalau pelakunya ganti gimana nih? Karena sering sekali seperti itu, ada rotasi di pemerintahan, kemudian juga satu tempat yang sudah dikapasitasi bagus, kemudian ada tempat yang belum memiliki kapasitas yang baik, yang kemudian praktek dalam arti ada terdampak bencana. Kemudian kita harus lagi melakukan edukasi, koordinasi, mengelola SOP. SOP pun walaupun secara nasional ada, implementasi selalu ada saja. Boleh ditanya Mas Oki atau teman-teman lain yang ikut ke Palu, ikut ke Lombok, ya, itu selalu berbeda-beda selalu situasinya. Nah, ini juga konsistensi untuk mengawal SOP ini juga sangat penting. Belum lagi kalau kita bicara konteksnya terkait dengan situasi politik, gitu ya misalkan. Ini akan mempengaruhi respon juga, akan berbeda juga. Tapi saya kira bagaimana cara mengatasi, ya selalu kita meningkatkan edukasinya, termasuk simulasi, konsistensi terhadap SOP yang kita bangun, itu penting untuk membuat langkah yang terstruktur dan terkoordinasi. Begitu Mbak Stephanie. Baik, terima kasih atas jawabannya yang cukup lengkap ya bagi para penanya kita. Kami izin untuk satu termin terakhir sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, kepada Bapak Anang Subur dari Kak Sekartina Amiati Naruputri, pertanyaannya apa indikator atau sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan mitigasi gizi bagi masyarakat yang terkena bencana, baik secara kuantitatif maupun kualitatif? Wah, ini cukup lengkap pertanyaannya. Silahkan Pak Anang. Ya, pertanyaan ini memang lebih dalam ya dari pertanyaan tadi ya. Apa indikator atau sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan mitigasi gizi bagi masyarakat yang terkena bencana, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sekali lagi, saya jelaskan tadi ya, mapping data itu penting. Mapping data itu penting. Dari sini kita akan bisa mengukur apakah setiap individu di situ kebutuhan gizinya terpenuhi apa tidak. Kan gitu kan? Ya. Jadi terpenuhi apa tidak itu harus dihitung. Nggak kuantitatif kan sudah kuantitatif itu, bukan hanya kualitatif gitu ya. Sekaligus adalah kuantitatif. Dari data yang salah, maka data yang salah, informasinya salah, perencanaannya salah. Kalau udah implementasinya pasti salah, maka data nggak boleh salah. Waktu prabencana harus disiapkan. Kalau misalnya itu kan diupdate, itu ada profil ya, profil dinas kesehatan per setiap tahun itu per 1 Januari biasanya Februari lah dia mereka itu terbit. Daerah-daerah yang di situ kira-kira berapa estimasinya? Yang biasa banjir, yang biasa deh. Langganan banjir itu ada. Langganan banjir itu nggak semuanya kabupaten situ, biasanya beberapa kecamatan, beberapa desa. Nah, itu tuh harus di-mapping langsung waktu prabencana. Jadi kalau waktu saat bencana, kalau bencananya itu luar biasa, misalnya saja di luar dugaan, ternyata beberapa kabupaten kena, nah itu. Tapi kan punya profil itu sebenarnya. Estimasinya dari sana. Terus nanti di rapat koordinasi, RENOP-nya itu di sana datanya, diperbarui. Jadi berapa jumlah penduduk yang kena, yang membutuhkan, misalnya di pengungsian itu berapa. Bisa dihitung harus. Jadi nggak boleh ngawur, nggak boleh sebenarnya. Kalau data itu kan bergerak terus itu. Jadi pengalaman saya di pusat krisis itu kalau kerjasama dengan BNPB, masih ingat nggak almarhum Pak Sutopo ya di BNPB kan, beliau
itu pernah data kematian itu bisa berubah loh. Ya. Karena relawan dari BNPB, relawan dari SAR itu kadang-kadang satu orang yang mati dihitung 2 kali. Maka teman-teman yang dinas kesehatan kabupaten kota maupun provinsi, saya minta datanya di sana sampai dikasih satu variabel kematiannya karena apa dan sebagainya, sehingga si Amir 1, Amir 2, Amir 3 itu harus jelas itu. Memang sama-sama Amir, nggak taunya satu mayat dihitung oleh banyak relawan. Masuklah data itu, akhirnya direvisi gitu ya. Makanya kadang-kadang diminta untuk kesehatan itu, karena kalau kesehatan itu benar-benar sama kerjasama dengan DPI. DPI lebih ketat lagi gitu. Jadi nggak ada barang, nggak ada bukti bahwa dia meninggal, mayatnya nggak ada, atau sesuatu yang ditinggalkan nggak dihitung oleh beliau. Tim DPI. Maka di situ mulai dari data dulu. Dari data disitulah benar berapa jumlah orang yang membutuhkan, baru dihitung gizinya gitu. Ini harus ditanyakan ke ahli gizi, pasti kabupaten kota kalau nggak ada provinsi, kalau nggak ada lagi di pusat DPP Persadi. Kebutuhannya seperti apa sih? Nah itu tadi kalorinya sekitar yang saya ceritain tadi. Untuk laki-laki kalau makanan biasa itu 2.600. Kalau ini masih kalori ya. Artinya ada itu kebutuhan rata-rata per hari orang untuk daily intake itu. Ada vitamin, mineral, dan sebagainya. Kadang-kadang itu kalau bencana itu minimal dia juga stres duluan, makan juga nggak bernafsu gitu loh ya. Terus makanan itu kadang-kadang yang deket-deket aja. Kalau nunggu yang lama-lama dari kementerian atau lembaga, dari pusat ini, makanya kadang-kadang susah gitu ya. Berhari-hari baru nyampe dari situ. Misalnya di Irian nih, sumber kalori nggak mungkin kasih beras. Di sana makannya itu kan makanan itu ubi-ubian kan. Iya. Dia kasih beras, bingung cara masaknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau dikasih ubi-ubian dan sebagainya, itu cocok buat dia. Coba orang Jawa Tengah yang biasa makan beras, kasih itu sumber kalori karbohidratnya, dikasih itu ubi, kembung semua perutnya karena gasnya lebih tinggi. Nah, situ kentut itu semua repot itu, ya kan? Karena gasnya tinggi kan. Nah, hal-hal semacam itu libatkan tuh ahli gizi di situ. Kami coba dengan Mas Oki dan tim itu nanti mencoba untuk menyusun panduan untuk penyelenggaraan makanan dapur umum gitu ya. Nanti kerjasama di Persagi ya, di Persagi itu lagi nyoba ke sana ya. Jadi nanti ada kuantitatif, memang harus kuantitatif, harusnya begitu, nggak sembarangan. Itu ada basic. Kita udah punya sains ITEK abad 20-21 itu sudah dipelajari kok di perguruan tinggi. Sehingga nanti di FKM juga saya berharap juga mulai mengarah ke sana. Terus kalau misalnya ingin lebih ini lagi, ya kerjasama dengan Poltekkes, ya dengan ahli-ahli atau pengalaman, ya seperti saya juga bisa jadi narasumber di situ, ya kan? Teman-teman di situ, jadi dilihat itu di situ sehingga ada ITEK-nya, ada referensinya. Kita seorang profesional harus seperti itu. Keseluruhan data itu nggak bisa, enggak. Oleh sebab itu nanti dikoreksi waktu rapat koordinasi di lapangan. Run-out-nya itu akan memperbarui dari rencana kontingensi yang ada. Prediksinya penyimpangannya sampai berapa? Nah, misalnya kalau berdasarkan profil nih, data jumlah penduduk katakanlah 200.000, gitu kan? Tapi yang terdampak kan belum tentu 200.000, ya kan? 200.000 belum tentu. Terdampak ternyata cuma 50.000. Nah, beda kan? Nah, itulah koreksi dari rencana operasi itu dengan rencana kontingensi itu. Paling enggak kalau udah punya rencon gampang. Kalau tadi prediksinya 200.000, 50.000 dibagi 4 aja. Berapa beras yang harus disediakan, berapa lauk yang hewani dan nabati yang harus disediakan, sumber di sana apa saja. Nah, kalori kan ada standarnya nanti mudah-mudahan ya, nanti ada buku sakunya, contoh-contohnya seperti itu, sehingga nanti teman-teman yang di lapangan dengan bimbingan ahli gizi yang ada di
Kalau nggak ada, hubungi DPP Persagi, terus DP yang kabupaten kota, sama provinsi juga biasanya ada, nggak mungkin nggak ada. Petugas gizi itu ada kerja di rumah sakit. Kalau di diet itu rumah sakit tuh banyak tuh, ya. Kondisinya juga sederhana kalau untuk umum itu. Paling ya rendah garam sama rendah kalori. Itu kalau udah masuk diet untuk ginjal untuk ini itu urusan rumah sakit udah. Dan harus dikirim ke rumah sakit, nggak bisa masuk dapur umum itu. Saya kan cerita ya di tenda itu. Bertahun-tahun aku di pusat krisis. Masuk tenda. Di tenda itu rame. Jadi orang yang hipertensi, pusing kepalanya, itu yang paling cerewet. Rame sekali. Belum lagi kalau dari mata ilmu-ilmu kesehatan. Di situ ada orang yang TBC, batuk terus gitu kan. Bayangin aja. Jadi itu terjadi pingpong itu. Orang yang sakit ini pingpong yang menular di situ. Jadi dalam satu tenda, makanya tenda itu memang kedepannya shelter itu harus dikonsep berdasarkan ilmu kesehatan juga. Jangan setelah bencana satu timbul second disaster, wabah. Nah, ini penting untuk kita lakukan, termasuk kesehatan lingkungannya. Nggak usah itu deh, psikososial aja, sama kok. Pemerkosaan juga WC-nya harus seperti apa dan sebagainya. Laki-laki perempuan, sehingga tidak ada pemerkosaan dan sebagainya. Nah, itu juga sudah harus berwawasan kesehatan dan keselamatan ke sana. COVID, apalagi COVID ini sekarang. Ya. Bagaimana penegakan protokol kesehatan itu yang memungkinkan untuk ke sana? Ya kan? Nah, ini perlu yang kita cermati ke depan. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Silakan masing-masing unit kerja atau siapa saja yang bergerak di situ punya pedoman, nggak apa-apa. Misalnya dari RED itu tadi ya, dari Maswi dan sebagainya, nanti dengan bisa kolaborasi dengan Persagi. Nah, berapa sih kalori yang dibutuhkan? Contohnya seperti apa kan makanannya kan gitu kan? Nggak masalah, kita saling tukar menukar aja. Nanti bisa bergabung bersama gimana enaknya dan sebagainya. Memang ini untuk rame-rame kok. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Koordinasi, kolaborasi, ilmu, ya dan sebagainya itu harus kita lakukan terus gitu. Jadi kembali lagi pertanyaannya itu tadi jelas bahwa untuk kuantitatif dan kualitatif standar itu harus ada memang. Harus ada. Kalau nggak ada harus kita adakan. Ya pelan-pelan kita ke arah sana. Tentunya dengan body of knowledge yang benar gitu loh. Pendekatan keilmuan itu yang benar gitu. Jangan asal-asalan. Kiralogi, ilmunya pakai kira-kira gitu. Ya nggak bisa. Dasarnya itu nggak bisa. Yang harus akademisi. Makanya evidence ya Pak. Harus dikembangkan. Kenapa saya mau jadi narasumber di sini? Saya juga alumni FKM. Saya ingin secara akademis itu bisa dikaji dengan baik. Ya, nanti kalau misalnya kurang ini, saya dan Mas Oki bisa bantu. Mas Wiwi juga bisa nanti. Kita sama-sama untuk masyarakat Indonesia, nggak apa-apa. Ya, kita bisa bantu. Nanti lihat, jadi jangan pakai kiralogi ya. Nggak boleh. Kita bukan seorang profesional menurut saya. Jadi harus pakai body of knowledge yang jelas dan sebagainya. Sehingga pertanyaan kualitatif, kuantitatif, sampai kuantitatif harus terjawab. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Profesional itu seperti itu. Baseline data dan keilmuan body of knowledge. Jadi disitulah pertanggungjawaban kita sebagai orang akademisi atau praktisi yang lulus dari akademisinya harus seperti itu. Ya kita berjalan terus nih. Mudah-mudahan dengan webinar ini kan ketahuan kebutuhan-kebutuhan itu. Saya yakin ini Mbak moderator juga baru tahu ternyata kayak gitu ya, gitu. Ya kan? Iya Pak. Kayak sembarangan gitu kan? Kayak sembarangan, harusnya proporsional seperti itu kan gitu. Nggak bisa pakai kiralogi itu nggak bisa. Dasarnya apa? Pertanyaan itu sebagai proporsional pasti secara akademis bisa bertanggung jawab nggak kamu?
Kalau nggak bisa ya tanya kepada yang profesional. Gitu. Itu aja saya belajar apa namanya nutrisi itu. Itu harus belajar kimia makanan juga. Daftar komposisi makanan itu ada di kimia makanan. Ya, misalnya saja itu dari awal itu namanya nasi itu berapa sih kalorinya per gramnya, berapa proteinnya, berapa vitamin B1-nya, B2-nya. Tanya Mas Oki itu alumni Poltekkes Gizi. itu kan belajar di kimia makanan seperti itu. Dan sebelum kimia makanan kami harus lulus kimia dasar. Nah, itu kan kita nggak perlu belajar dari nol, tapi yang sudah ada kita adopin ini. Jadi enak aja. Gitu. Jadi nanti kalau sudah ada pedoman-pedoman yang bagus dan sebagainya, kita bisa pakai. Tapi jangan sambil nunggu pedoman-pedoman itu yang bagus itu, kita ini ya webinar saling kayak gini-gini, ini meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas kita di samping ngajar, di samping webinar. Kalau nggak sempat ngajar, ya webinar seperti ini. Ini sangat bagus dengan kapasitas kita. Itu yang bisa saya jawab. Jadi mudah-mudahan manfaat. Kami persilakan nih Mas Wiwit sama Mas Oki ya untuk melengkapinya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Anang atas jawabannya yang sangat lengkap dan saya yakin cukup menjawab pertanyaannya ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dan ketiga, ini langsung saja nanti dari Kak Oki langsung ke Pak Wiwit menjawab, dari Kak Nuri dan Kak Tati. Saya izin bacakan dari Kak Nuri dulu. Beliau adalah perwakilan dari Persagi DPC Cianjur, mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Izin bertanya apa saja yang harus dilakukan setelah tanggap bencana selesai. Lalu dari Kak Tati Setiawati, menurut para tim penolong saat kejadian bencana, sebenarnya untuk jenis makanan atau barang apa yang sebaiknya segera dikirimkan yang bersifat urgent. Silakan untuk Kak Oki, selanjutnya Pak Wiwit. Baik, makasih kalau dari saya. Nah, mungkin karena ini kan masih global, kita mungkin dulu saya pakai SPIR juga sih, waktu saya dengan lembaga-lembaga itu. Memang PR besar ya kalau kita ngomongin buku saku, pedoman, SOP, kayak itu semuanya pingin punya gue dipakai, intinya kayak gitu sih. Buat saya, yang harusnya saya dapat segini, masa dapat gitu doang? Secara global mungkin masih dulu yang ngomong, karena ini kan ngomong ini juga Mas Wid lebih global ngomonginnya sebagai bukan orang gizi gitu ya. Nanti jangan sampai saya baru masuk di belakangnya. Mas Wid makan. Betul, Mas Oki, Mas Stefani dan yang para penanya. Memang betul, terus terang saya tidak punya latar belakang gizi, tetapi kami lembaga, maksudnya kami mengelola pelatihan secara umum, termasuk yang tadi saya sampaikan itu melalui buku ini ya, buku SPIR ini. Terima kasih Bu Tati Setiawati, ini bikin saya cek lagi nih, bahwa di dalam panduan supaya tidak kirologis seperti yang Pak Anang sampaikan. Ya, bahwa kalau dalam rumusan itu yang utama 3 hal itu adalah air, makanan pokok, dan peralatan sanitasi secara umum gitu ya. Kita tahu bahwa itu kan kaitannya dengan istilah life saving atau yang menyelamatkan nyawa begitu, air, makanan pokok, dan juga peralatan sanitasi. Kenapa demikian? Karena kalau untuk air dan makanan ini saya kira cukup jelas, tetapi kalau dengan sanitasi seperti yang disampaikan Pak Anang, jangan sampai ada bencana kedua atau bencana lanjutan, karena dengan adanya, taruhlah begini, yang pernah saya lihat misalkan dengan erupsi di Jogja itu ada 20.000 pengungsi di area stadion, sementara di stadion sendiri itu toiletnya hanya sekitar 40-an. Sementara setiap pagi kan semua orang pasti akan butuh buang air. Nah, peralatan sanitasi ini menjadi sangat penting karena apabila misalkan nih BAB sembarangan itu nanti akan menyebabkan penyakit, apalagi kalau sudah ada diare di lokasi pengungsian itu akan sangat bahaya karena akan bisa menyebar dengan cepat, artinya nanti justru malah bencana keduanya yang ada gitu. Nah, kaitannya dengan barang yang lain ini saya tadi coba cek gitu, kalau dari misalkan dari Kemensos
kita tahu bahwa selain yang life saving, selain air, makanan, ataupun juga peralatan sanitasi, pemerintah, Kemensos dalam hal ini itu memiliki beberapa paket. Misalkan ada seperti yang ada di gambar ini, yang paling kiri itu peralatan sanitasi ya, jadi kayak sabun, kemudian juga pasta gigi, sikat gigi seperti itu. Kemudian yang agak ke tengah itu adalah foodware atau perlengkapan makan, piring, sendok, gelas, dan lain sebagainya. Yang paling kanan adalah peralatan dapur, itu ada. Nah, kemudian velvet dan juga tenda family tent itu adalah untuk keperluan keperluan huniannya. Bisa dilihat juga yang barang agak tinggi merah itu ada matras, nanti diikuti dengan selimut dan lain sebagainya. Jadi memang mengelola pengungsi di sini ini semua adalah non food item begitu ya. Jadi barang-barang yang sifatnya non makanan itu yang kaitannya terkait pengungsi, sementara hal-hal yang kaitannya untuk life saving atau penyelamatan nyawa dengan cepat itu air, kemudian makanan pokok, dan juga tadi perlengkapan sanitasi. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu, apakah ini muncul di share screen, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di buku Sphere di dalam lampiran nanti bisa dicek, itu ada hitungan-hitungan food and nutrient database gitu. Jadi jumlah lemak, jumlah termasuk menghitung energi, protein, fat, kalsium begitu ya, dihitung dari grain atau biji-bijian dan lain sebagainya sampai ke protein. Nah, ini memang betul sangat global seperti yang sampaikan Mas Oki. Ini jadi saya malah menarik ya kalau pengen tahu juga, artinya dari Kemenkes ataupun para praktisi di gizi itu biasanya kalau di Indonesia pegangannya apa nih kalau misalkan dilakukan respon, maka kaitannya dengan makanan, standar gizi dan acuan penyediaannya apabila memang sudah ada pasti akan sangat baik, dan apabila itu sudah mengikuti standar yang ada. Dari saya begitu Mbak Stefani, Mas Oki Oper. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Wiwit dan Pak Oki. Kita sampai di ujung. Gimana Kak? Oh iya Kak, silakan Kak. Sudah? Oke. Baik, makasih Mas Wiwit ya. Jadi saya tuh dulu kalau Sphere nih Pak Iskandar, memang saya belajar sama beliau. Jadi sebelum orang tahu itu dipakai Sphere. Kedengeran suaranya? Halo? Terdengar Mas. Terdengar Mas, oke, ya. Halo. Ya, terdengar jelas Kak. Ya, jadi memang Sphere itu emang ada hitungan. Waktu saya diminta ngajar, ingat banget pas pulang dari Aceh, saya cerita itu, ada loh kok ininya. Hanya memang masalahnya ya, masalah klasik kita adalah kita malas membaca. Budaya Indonesia itu bukan budaya membaca. Makanya tadi saya bilang ke teman, ada yang jawab teman-teman, ya kita harus, ini ada pedomannya, kita gunakan. Capek-capek orang nulis-nulis itu butuh pertanggungjawaban kan. Nah, lalu yang kedua, menjawab pertanyaan Mbak Nuri tadi, dijawab nyambung dari Mas Wiwit tadi. Memang tahapannya adalah ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini akan pelan-pelan nih setelah tanggap darurat selesai, nanti mulai ada persiapan pembebasan lahan, lalu kemudian pembangunan, lalu juga kapan itu waktunya, tendanya lebih stabil. Ini nggak mungkin setahun 2 tahun selesai menurut saya ya, dan ini panjang sekali. Nah, orang lagi hip-hipnya nih untuk ngomongin bencana karena belum ada sebulan gitu ya. Jangan sampai habis tahun baru selesai kita lupa dengan Cianjur. Nah, kemarin teman-teman Cianjur cerita, ya kita lagi tahan-tahan Mas, bantuan yang kita punya, dananya kita lagi simpen-simpen, takutnya orang udah lupa dengan kami. Nah, yang bisa dilakukan selain tadi urusan lahan, bangunan, dan segala macam, itu mungkin bukan karena ahli persagi, bukan karena ahli gizi gitu, tapi yang kita bisa lakukan yang dengan teman-teman Jawa Barat sudah sampaikan, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat supaya bisa meneruskan apa yang sudah teman-teman lakukan. Misalnya, dapur PMBA. Dapur PMBA itu adalah bagaimana si orang lokal itu melihat bagaimana ahli gizi menyiapkan makanan yang tepat buat anak, buat balita, buat bumil, buat busui, buat siapa namanya,
lansia gitu ya, seperti apa bentuk makanannya gitu. Yang kedua, bagaimana warga lokal juga bisa belajar dan juga mereplikasi bagaimana teman-teman konselor menyusui gitu ya, itu memberitahu kepada ibunya, ibu menyusui dan juga ibu baduta gitu ya, untuk memastikan bahwa mereka memberikan ASI kepada bayinya gitu ya. Dan bagaimana tips dan triknya untuk memastikan dibatasi susu formula saat terima bantuan. Itu PR besar di mana-mana sih. Waktu datang pertama-tama, ini dapat sufor, gimana caranya? Masa kita tolak, masa kita buang gitu ya. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh teman-teman ahli gizi, terutama teman-teman Cianjur juga harus lebih semangat, harus lebih cepat lagi belajarnya gitu ya. Dan juga mengikuti forum-forum. Saya yakin ada banyak sekarang grup WA yang fokus terhadap permasalahan kebencanaan gitu ya. Saya tuh malah ada beberapa grup yang memang ya saya menyimak saja sih, tapi pada akhirnya itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sehingga yang tadi saya jelaskan ke Mbak Nuri, ya selain menyiapkan masyarakat, teman-teman ahli gizi di Cianjur yang memang mayoritas adalah pegawai negeri, sehingga ada beban lain yang harus dilakukan selain ngurus sebagai profesi, juga sebagai ASN ataupun sebagai profesi di rumah gitu ya. Nah, itu yang perlu diatur dan dibagi. Jadi buat Mbak Nuri jangan khawatir, insya Allah gitu ya. Bantuan bukan sekedar dana, tapi juga konsep, ide, cerita. Dan saya yakin abis ini banyak teman-teman pengen bantuin Cianjur dengan caranya mereka. Ini juga dari Japri, Kak, saya ikutan grup. Kak, saya pengen ngajar gitu ya. Gimana caranya tanpa saya harus hadir. Saya berpikir, ya dengan saya tidak hadir ke Cianjur pun ternyata lebih banyak yang dikerjakan gitu ya. Dan bisa cerita kemana-mana. Masuk tadi kan Bu Tini juga cerita, iya fungsi masuknya lebih baik nggak usah kesini lah, yang penting bisa mengajak orang untuk bisa paham mereka buat apa. Nah, nanti Mas Wiwit dan teman-teman bisa bantu ini gimana caranya globalnya isu-isu itu bisa ditangani oleh teman-teman gizi. Karena jangan sampai, tadi kan bilang kita harus koordinasi dengan macam-macam ya. Nah, gitu kira-kira dari saya. Mbak Nuri mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Mbak Stefani, makasih Mas Wiwit. Informasi sangat membantu. Oh ya, terus saya juga akan kasih buku ya buat panitia. Tadi sudah bilang ke Mbak Fatma, hadiah buat panitia ataupun buat peserta, mudah-mudahan bisa dibaca. Ini cerita tentang teman-teman penerima beasiswa ke Amerika yang menuliskan bagaimana mereka berjuang di masa pandemi dengan caranya mereka, baik itu ada yang di Aceh, ada yang di Kalimantan. Jadi nanti saya jadi ini sebagai hadiah buat teman-teman. Ya baik, terima kasih banyak untuk Kak Oki, Pak Wiwit, dan Pak Anang atas kesediaannya hadir memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya, juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Oke, baik, sebagai penutup saya mohon kepada Bapak Anang, Kak Oki, dan Pak Wiwit untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan materi yang tadi sudah dibahas. Waktu dan layar kami persilakan dimulai dari Pak Anang, lalu Kak Oki, baru terakhir dari Pak Wiwit. Pak Anang, apakah masih bersama dengan kami? Baik, boleh dari Kak Oki dulu, mungkin sambil menunggu Pak Anang. Closing statement, Kak. Oke. Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar jelas, Kak. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman yang ahli gizi yang terlibat dalam forum ini. Terima kasih juga udah merespon undangan dari kami untuk kita bisa lebih lagi menguatkan diri sebagai ahli gizi yang berbakti terhadap nusa dan bangsa gitu ya. Nggak usah ngomongin dapat apa-apa deh gitu ya. Saya adalah salah satu saksi, saya dapat banyak gitu ya dengan kita berbagi sama orang lain gitu ya. Minimal saya punya teman banyak gitu ya. Saya nggak kenal tadi namanya Bu Tini, Pak Agung yang di lapangan, tapi
akhirnya kita kenal banyak dengan mereka. Lalu yang kedua berikan apa yang kamu bisa lakukan, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau orang lain nyinyir, diemin aja lah, gitu ya. Gitu kira-kira sih. Dan buat adik-adik yang sedang menempuh studi, gitu ya, gunakan ilmunya dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, gitu ya. Lakukan sesuai dengan porsi yang teman-teman bisa. Nggak usah ngikutin saya deh, saya tuh anak ADHD, bukan saya psikolog, jadi dia tahu bagaimana mengatasi anak yang energinya berlebihan, bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah lakukan hal yang bisa teman melakukan gitu ya. Kalau teman-teman pengen gabung di grup WA gizi bencana, saya persilahkan. Teman-teman mau kenal dengan kelas berjoki, silahkan. Mau bantuin DPP, DPC, DPD, Persagi, monggo. Gitu aja Mbak dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan materi ini bisa dilakukan dan bisa diterapkan. Mantap suun. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih banyak Kak Oki untuk closing statement-nya. Kepada Pak Wiwit dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman FKM khususnya untuk gizi yang siang hari ini saya bisa bergabung. Selain ucapan terima kasih, saya juga bangga sekali karena teman-teman kaitannya dengan yang masih belajar atau mahasiswa ini terlibat kita sama-sama belajar tidak hanya untuk hal-hal yang kaitannya konseptual tetapi juga yang praktis untuk khususnya respon penanggulangan bencana. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa niat baik itu ada di antara kita semuanya, tapi akan lebih baik kalau niat baik itu menjadi terstruktur, kita melengkapi dengan adanya edukasi, koordinasi, simulasi yang membuat kita semua paham untuk memberikan layanan terbaik bagi warga yang terdampak. Dan selain itu juga sebenarnya opportunity. Maksud saya teman-teman di bidang gizi ini bisa juga seperti Mas Oki kalau misalkan tertarik terlibat sebagai pekerja kemanusiaan tidak hanya di Indonesia tapi juga di global, dan wadahnya itu ada, jalur menuju ke sana ada, berawal dari semangat, niat baik, pengetahuan, dan tentunya akan menjadi sebuah karir juga bagi teman-teman di bidang gizi. Itu Mbak Stephanie. Baik, terima kasih banyak Pak Wiwit untuk closing statement-nya. Kepada Pak Anang, untuk closing statement-nya dipersilahkan Pak. Terima kasih. Mohon maaf saya matiin dan sebagainya. Memang saya aktivitasnya lagi 2. Mohon maaf. Jadi begini, saya terima kasih pada FKM ya, telah menghadirkan gini semua nih, termasuk Pak Oki, Pak Wiwit ya. Dan teman-teman di sini juga bisa ngelihat ya, kita bisa sharing bersama. Sebaiknya gini ini memang harus kita sering lakukan ya, untuk tukar informasi dan sebagainya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita punya waktu untuk sharing ilmu ya. Dan pengalaman tentunya aplikatif di lapangan. Nah, itu yang pertama. Saya juga terima kasih untuk Pak Dekan dan Ibu penanggung jawab ya gizi darurat FKM UI dan teman-teman mahasiswa, terutama panitia itu. Panitia itu luar biasa di balik ini semua kan tentunya panitia ya yang bisa menghadirkan kita semua seperti ini. Saya kaget juga itu komunikasi dengan Pak Oki dengan Mbak Fatma ya. Itu begitu dibuka langsung 750 terus 1000 ya. Langsung sebaiknya itu memang luar biasa peminatannya. Cuma saya lihat itu tertinggi 560-an ya tadi ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Padahal banyak keluhan dari teman-teman itu yang ingin masuk gitu ya. Jadi hal semacam ini ini kan ilmu bukan ilmu yang ya. Ilmu ini untuk kepentingan masyarakat itu ujungnya. Untuk masyarakat Indonesia. Kemanusiaan. Jadi kita niatkan untuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Ya.
ini bukan ilmu yang hanya teoritis, tapi yang aplikatif di lapangan gitu. Dan ini memang untuk kemanusiaan ya. Apalagi kalau bencana, gizi bencana seperti ini kan ya, kita menolong banyak orang. Jangan sampai nanti gizi itu menentukan kadar dari SDM kita nanti ke depannya. Dan juga bisa menolong orang yang karena masalah-masalah metabolik sehingga dia bisa masih berumur panjang, bisa masih produktif ya. Harusnya kalau dia kena misalnya bisa stroke itu kalau dia dikasih makanan biasa tinggi, apalagi tinggi garam, tinggi natrium ya Pak. Iya, stroke dia. Harusnya kan bisa dicegah, jangan sampai dia jalannya sampai semper apa-apa gitu. Itu amalan yang luar biasa untuk kita kalau kita niatkan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Membina kemanusiaan. Dan hari ini kita niatkan ke arah sana. Kalau kita nggak bisa langsung aplikatif di lapangan, keilmuan ini kita tularkan kepada teman-teman yang di lapangan. Kita buat dia mudah untuk mengerti dan mudah mengamalkan. Nah, ini kerjasama seperti ini dan sebagainya ini harus kita lakukan. Nah, terus saya juga mohon maaf ya, saya orangnya seperti ini kalau bergurau dan sebagainya ya misalnya ada yang tersinggung dan sebagainya, memang ya saya modelnya seperti ini supaya lebih enak kita cerna gitu ya, kita bisa lihat. Dan lumayan nih kita dengan Mas Oki dan Mas Wiwit ini luar biasa juga, sehingga teori-teori yang kita bicarakan itu implementatifnya juga di lapangan. Beliau-beliau ini juga cukup banyak ya pengalaman dan sebagainya, punya relawan ke bawah dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan nanti mahasiswa itu juga bisa berkomunikasi dengan kita ya, sehingga nanti teman-teman yang nanti biasa nanti yang biasa teori di kampus itu bisa tahu ternyata implementasi di masyarakat seperti ini. Saya yakin teman-teman FKM, saya sudah pernah kuliah di FKM, enak kok. Jadi namanya kesehatan masyarakat, tersentuh dengan masyarakat gitu kan ya. Langsung itu kesehatannya masyarakat ya. Sehingga ini harus banyak sering diupdate dan sebagainya. Itulah statement kami, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang. Ini sudah 545. Nah, 546, 47 naik turun, nanti saya nggak ngerti kenapa ini naik turun. Kendala sinyal mungkin Pak. Ya, kendala sinyal, banyak kendala sinyal mungkin ya, nggak masuk dan sebagainya. Ya, jadi ke depan juga kita luar biasa ini bisa dilakukan secara berkala gitu. Jangan berhenti sampai di sini. Terima kasih, saya mohon maaf kurang lebihnya karena keterbatasan waktu. Jadi kalau ingin detail, ya bikin aja lagi dengan judul yang lain, rencana kontingensi, kan gitu kan? Itu penting itu, rencana kontingensi itu. Jadi seperti itu, karena kalau rencananya bagus, maka nanti run-out-nya itu gampang sekali di situ. Nah, sampai kalau ada pelatihan, gladi dan sebagainya, hubungi saya, Pak Oki, Pak Wiwit, ya, teman-teman mahasiswa ini, kita akan bantu kok, kita bantu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.